jadwal petugas mimbar. Untuk petugas mimbar doa Rabu sore tanggal 30 Maret 2022, ibadah akan dilaksanakan di gereja jam 6 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Timbul Wahono STH. Pembawa acara akan dilayani oleh Ibu Esther Cada, pemain musik Saudara Adi. Kemudian untuk petugas mimbar Minggu tanggal 3 April 2022, untuk Minggu pagi, pengkhotbah akan dilayani oleh Pendeta Timbul Wahono STH. Pembawa acara Ibu Wati, singer Saudari Melody dan Saudari Dinda, pemain musik Saudari Debbie, Saudara Brian, Saudara Agung, dan Saudara Afan. Sound system akan dilayani oleh Bapak Ari Murdiantoro, pengukur suhu Ibu Andi Wario. Kemudian untuk ibadah Minggu sore tanggal 3 April 2022, pengkhotbah Pendeta Timbul Wahono STH. Kemudian pembawa acara akan dilayani oleh Ibu Shanti, singer Ibu Ning dan Ibu Meni, pemain musik Saudara Yeskiel. Sound system akan dilayani Bapak Arli Putranto. Gereja Baptis Indonesia Anugerah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam 1 minggu ke depan. Tanggal 1 April ada Saudara Vigo Hirayuda, tanggal 2 April ada Saudara Anung Krisnandi dan Saudara Anang Krisnanto. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan sejahtera bertambah-tambah dan melimpah. Doa misi BPD GBI Yogyakarta akan dilaksanakan hari Senin tanggal 28 Maret 2022. Ibadah akan dilaksanakan jam 16.30 sampai selesai, bertempat di BPW Talun, Muntilan. Akan berangkat dari gereja pukul 3 sore. Mari Bapak Ibu silakan datang sebelum jam 3 sore. Doa Fajar hari Sabtu tanggal 2 April 2022 dilaksanakan jam 5 pagi, bertempat di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Persekutuan Kaum Muda dan Remaja Gereja Baptis Indonesia Anugerah dilaksanakan hari Sabtu tanggal 2 April 2022, bertempat di Pastori, Jalan AS Sangaji 10 di Yogyakarta, jam 5 sore dengan acara bakar-bakaran. Firman Tuhan akan dilayani Bapak Pendeta Timbul Wahono STH. Kelas baptisan akan dimulai bulan April 2022. Silakan yang belum baptis dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran kelas baptisan. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa langsung menghubungi Ibu Esther Fetiana atau Bapak Pendeta Timbul Wahono. Gereja Baptis Indonesia Anugerah membuka lowongan kerja sebagai koster dengan syarat laki-laki atau perempuan, beragama Kristen dan sudah lahir baru, usia maksimal 50 tahun, sudah menikah. Bagi yang sudah menikah, diharapkan mendapatkan izin dari suami atau istrinya, atau juga bisa belum menikah. Bagi Bapak Saudara yang berkenan untuk melamar, silakan bisa menghubungi Bapak Pendeta Wahono STH sebagai Pendeta Gembala Sidang atau Ibu Esther Fetiana. Itu saja pengumuman yang boleh kita simak pada minggu ini. Kita akan memulai ibadah kita. Saya bersilakan bagi setiap kita untuk mengambil waktu bersaat teduh. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam,
Dia Raja kemuliaan. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita akan mengangkat satu pujian, diam di hadirat-Mu. Jadi pujian kita untuk masuk ibadah kita pada sore hari.
memanggil setiap kami masing-masing pribadi dari rumah kami masing-masing Tuhan. Kau menyertai kami hingga sampai di tempat ini dengan selamat. Kami bersyukur Tuhan untuk perkenanan-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan. Kalau ada tutur kata kami, tingkah laku kami yang kurang berkenan, mari Kau layakan kami Bapa. Biarlah sore hari ini setiap pujian dan penyembahan yang keluar dari mulut kami dan hati kami berkenan bagi Engkau dan menyembahkan hati-Mu Yesus. Pada malam hari ini Tuhan kami siap dikuatkan. Pada malam hari ini Tuhan kami siap dipulihkan, diperbaharui melalui setiap pujian dan firman-Mu yang akan boleh kami dengar. Biarlah Kau yang menolong setiap kami Tuhan dan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Satu minggu pasti banyak cerita yang boleh kita alami bersama-sama berpengalaman dengan Tuhan. Saya percaya kasih-Nya yang begitu besar. Bapak Ibu Saudara percaya akan kasih Tuhan? Dan kita akan bersukacita bersama-sama. Hatiku percaya.
selalu kayaknya tuh makin berat gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi setujukah Bapak Ibu dengan saya bahwa seberat apapun masalah yang Tuhan izinkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Setuju? Bapak Ibu masih merasakan kasih Allah sampai detik ini? Oleh sebab itu kita patut bangga punya Bapa yang sangat-sangat baik, tidak pernah meninggalkan kita. Kita puji Dia dengan sukacita, sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau.
banyak saudara-saudara kami, teman-teman kami, bahkan keluarga kami meninggalkan kami di dalam kesusahan. Tetapi Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang selalu mengerti dan memahami setiap persoalan di dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang sejati dalam hidup kami. Engkau adalah sahabat sejati di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, pada petang hari ini kami mau memohon kepadamu. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, demikian juga dalam situasi kondisi bangsa ini Tuhan. Beri kami kesejahteraan bangsa ini. Kami rindu Tuhan akan pulihkan bangsa ini. Kami rindu bangsa ini akan mengalami kemajuan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, yang sungguh-sungguh dapat dipakai Tuhan. Kami sadar bahwa ekonomi yang saat ini mulai goyah, tetapi di dalam Yesus Kristus kami percaya semua terjadi bukan secara kebetulan, semua terjadi karena anugerah Tuhan. Untuk itu kami berserah penuh kepada-Mu Bapa. Kami juga berdoa khususnya jemaat Tuhan yang ada di Indo ini maupun yang ada di cabang-cabang, baik yang ada di Birin, yang ada di Jati. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan campur tangan senantiasa, supaya melalui semuanya itu Tuhan, anak-anak Tuhan tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami kesedihan, karena Tuhan memberkati dengan kesejahteraan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan demi pergumulan yang dialami jemaat-Mu di tempat ini, yang saat ini mengalami sakit, yang saat ini mengalami permasalahan di dalam kehidupan, baik dalam keluarga, pekerjaan, ataupun dalam sosialnya. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kau memberkati untuk pemulihan kesehatan daripada Ibu Mujisiono, Ibu Wiwit, demikian juga Ibu Surano. Kami juga berdoa untuk Ibu Samyono, Bapak Sumarto, Ibu Subarjo, Ibu Didi. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Jamaah di dalam Yesus Kristus yang akan memulihkan kehidupan mereka, yang akan memulihkan kesehatan mereka, supaya mereka terus berserah kepada-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mempersiapkan di dalam ujian yang untuk kenaikan tingkatnya. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Berkati anak-anak kami ini Tuhan, di dalam kepintaran, kepandaian yang di dalam Tuhan Yesus. Berikan roh ketekunan, kesetiaan di dalam belajar, sehingga mereka dapat melayani Tuhan melalui setiap nilai-nilai yang diperolehnya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang saat ini masih membutuhkan tangan kasih Tuhan dalam pekerjaan maupun untuk perjodohan. Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati, Tuhan akan berikan tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. Dan terlebih itu Kau berikan yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia perancang yang saat ini sedang menyusun untuk program anggaran di tahun mendatang. Di tahun ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Anggaran yang diperlukan Tuhan akan mencukupi, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk GDPI di mana kami sementara berpayung hukum. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu untuk yayasan, untuk BPN, untuk BPD. Tuhan memberkati untuk organ-organ yang lainnya. Tuhan memberkati ya Bapak Tuhan yang duduk dalam pelayanan ini. Tuhan berkati untuk pembina, pengurus, pengawas. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa untuk hamba-Mu secara pribadi. Tuhan berkati, urapi mulut lidahnya, biarlah apa yang disampaikan adalah hati Tuhan. Dan kami rindu juga Tuhan memberkati
Buka hati telinga pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh tertanam di dalam diri kami. Materaikan dengan kuasa dari Yesus Kristus. Kami berdoa untuk seluruh ruangan di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan kuduskan dan Tuhan akan tutup bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan nyata dalam hidup kami. Singkirkan kuasa kegelapan, singkirkan roh jahat yang akan mengganggu kami dalam kami berkonsentrasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Diberkati hari ini. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa. Sore hari ini hari yang cerah. Biasanya hujan, tetapi puji Tuhan hari ini sungguh luar biasa. 2 bulan kita belajar, apakah engkau mengasihi aku? Belajar mengasihi Allah, belajar bagaimana mengasihi Allah. Apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah? Di dalam kehidupan saya dan saudara, baik melalui pengalaman, baik melalui setiap situasi, kondisi, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Ini menjadi pertanyaan kita. Adakah kesungguhan dalam hati kita? Nah, dalam bacaan kita, Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke... Di situ dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat hal ini, mungkin Petrus saat itu ketika Tuhan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab dengan spontan, ya Tuhan, aku mengasihimu. Lalu Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Namun Tuhan berkata lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin Petrus memikirkan, apakah Tuhan ini kurang mendengar ya jawabannya. Lalu dia berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga kalinya Petrus ditanya. Petrus baru menyadari keberadaan dirinya. Ternyata Tuhan bukannya tuli, bukannya tidak mendengar, tetapi ternyata ada kesungguhan pertanyaan Yesus kepada Petrus ini. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang pertama Tuhan katakan, kasih yang dimaksud adalah dalam bahasa Yunani adalah agapao. Agapao. Dua pertanyaan. Yang pertama, Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku, dengan perkataan agapao, yang artinya Yesus kasih Allah kepada umatnya. Kasih yang tidak menuntut balasan, kasih yang tidak menuntut balas budi, kasih yang meskipun. Namun kedua pertanyaan ini dijawab oleh Petrus dengan kasih yang filius, kasih yang sesama, kasih antara murid dengan guru, kasih antara teman-teman, kasih sahabat.
Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa kasih Allah itu sulit untuk dilakukan. Kita mengasihi Allah itu sesuatu yang mustahil. Mengapa? Karena kita masih ada di dunia ini. Kita masih memiliki ego. Kita masih memiliki perasaan. Kita masih memiliki orang-orang yang ada di sekitar kita. Lingkungan kita. Itu mempengaruhi pola pikir kita. Boro-boro mengasihi Allah, mengasihi yang tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Sedangkan yang kelihatan saja kita sulit untuk mengasihi. Makanya ini sesuatu yang mustahil, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Petrus dalam bacaan kita mengalami kesulitan untuk mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus bertanya tentang kesungguhan kasih Petrus kepada Yesus. Kesungguhan. Lalu di dalam yang ketiga kalinya Tuhan Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Bukan kasih yang agapau, bukan kasih yang bagaimana Allah mengasihi umatnya. Kasih yang tanpa batas, bukan kasih yang tanpa pengharapan, bukan kasih yang tanpa balasan. Tetapi Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, kasih yang pilih. Apakah engkau mengasihi sesama? Apakah engkau mengasihi aku seperti mengasihi sesama? Dalam artian sahabat. Hati itu Petrus sungguh bersedih hatinya. Tuhan, engkau tahu apa yang ada di dalam hatiku. Petrus sadar bahwa di dalam kehidupannya ternyata masih jauh daripada apa yang dipikirkan. Petrus dalam situasi dan kondisi pada saat itu, sebelum Yesus disalib, dia mengasihi sebatas kasih yang filial tadi. Bagaimana dia mau berjuang, dia mengandalkan pola pikirnya saja. Ketika Yesus mau ditangkap, Petrus ada di depan. Dia berani karena dia mengasihi Yesus. Tetapi kasih itu dibuktikan, dipertanyakan ketika Yesus mau disalibkan, dicaci maki, dicela. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dia sadar bagaimana mengasihi Allah ini sesuatu yang berat. Kesanggupan Petrus dipertanyakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kunci ketidakmampuan Petrus ada pada keterbatasan pengetahuannya akan kasih Tuhan. Petrus dengan begitu yakin bergantung pada pengetahuannya sendiri bahwa ia tidak mungkin menyangkal Yesus pada saat itu ketika Yesus belum disalibkan. Tidak mungkin. Yesus, misalnya, Tuhan, Guru, jikalau engkau yang mati, aku dulu yang mati. Wah, ternyata berbeda. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita menjadi hal ini kita berpikir dengan iman. Wah, aku punya iman bahwa aku tidak akan menyangkal Kristus. Aku akan terus hidup dalam Kristus. Hati-hati. Karena apa? Kita mengasihi Kristus, kita mengasihi Yesus, sesungguhnya tidak diukur dengan pola pikir kita, tetapi itu adalah
semua karena kemurahan Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Kita berada di tempat ini, kita beribadah bersama-sama, itu karena kemurahan Tuhan. Itu kekuatan daripada Tuhan. Untuk itu bagaimana saja saudara di dalam mengasihi Yesus harus terus berdoa, dan berdoa. Pentingnya kita berdoa kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita dimampukan untuk mengasihi Allah. Karena mengasihi Allah tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tetapi mengasihi Allah adalah kasih karunia. Mengasihi Allah adalah kemurahan daripada Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya di situ dikatakan sesudah mendengar jawaban Petrus, Tuhan menyampaikan. Tuhan katakan, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan Yesus katakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Perintah yang sama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus 3 kali berturut-turut. Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan kata domba-dombaku, kata ku menunjuk kepada kepemilikan. Ku di situ ada ku yang besar, K besar. Itu menunjuk kepada kepemilikan Tuhan. Artinya domba-domba sesungguhnya milik Tuhan sendiri. Jemaat adalah milik Tuhan. Jadi saya dan saudara itu adalah milik Tuhan. Ketika saya ada di depan ini, saya mengembalakan saudara, saya adiknya Tuhan. Saudara adalah domba-dombanya Tuhan. Saudara adalah jemaatnya Tuhan. Itu yang perlu kita pikirkan, itu yang perlu kita renungkan. Nah, sedangkan kata yang diterjemahkan domba di sini secara rupiah berarti anak-anak domba-domba kecil, menunjuk kepada artian jemaat, petobat-petobat baru atau orang Kristen pada umumnya. Nah, setelah menanyakan tentang kasih Petrus kepadanya, baru Kristus menyuruh dia untuk menggembalakan domba-dombanya. Menggembalakan domba-dombanya. Ini menunjukkan bahwa kasih kepada Kristus mempunyai konsekuensi. Mengasihi Kristus tidak hanya dalam mulut saja. Mengasihi Kristus tidak hanya di dalam hati saja. Saudara mau kalau dikasihi hanya di dalam hati saja? Mau tidak? Saudara mau tidak dilayani hanya dengan hati saja? Di dalam hati, mau tidak? Kalau saudara mau dilayani dengan di hati saja, berarti saya tidak perlu berkunjung kepada saudara, tidak perlu berkunjung ke rumah saudara. Kenapa? Saya sudah melayani saudara dengan hati saya, di dalam hati saya. Loh, kan tidak kelihatan, betul? Saya tidak pernah berkunjung, saya tidak pernah melayani saudara. Itu hal yang, apakah Pak Pendeta mengasihi saya? Bisa dipertanyakan di situ. Nah, dari hal itu Tuhan Yesus mengatakan, kasih hanya harus ada konsekuensinya. Kasih kepada Kristus mempunyai konsekuensi untuk menggembalakan. Nah, hal ini menunjuk kepada saya dan saudara bahwa tugas penggembalaan yang sesungguhnya itu bukan hanya kepada gembala sidang, bukan hanya kepada pendeta saja. Tidak. Kalau hal ini ditanyakan, apakah engkau mengasihi Tuhan? Kepada Bapak Ibu Saudara lah. Apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Jawab. Jangan hanya manduk-manduk. Aku tidak mau manduk-manduk. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, berarti tugas gembalaan kepada siapa? Kepada siapa? Halo? Ada orang?
tugas penggembalaan? Kalau saudara mengasihi Yesus, berarti tugas penggembalaan itu kepada siapa? Kepada siapa? Jemaat. Kalau mengasihi Kristus, berarti tugas penggembalaan itu adalah kepada orang yang mengasihi Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara mengasihi Kristus, maka Bapak Ibu Saudara juga harus menggembalakan. Loh, berarti saya harus jadi pendeta? Bukan. Tugas penggembalaan itu bukan hanya pendeta saja. Tugas penggembalaan itu bukan hanya di dalam panitia perancang saja. Tugas penggembalaan adalah kepada setiap tanggung jawab, kepada setiap jemaat yang ada. Nah, seorang gembala, siapa yang sudah pernah menggembalakan kambing? Ada? Sudah pernah menggembalakan kambing? Belum pernah? Belum ada. Menggembalakan apa lagi? Sapi? Buru-buru sapi Pak. Oh, kambing dia orang, sapi dia ya. Nah, saya tidak pernah di desa. Saya pernah menggembalakan. Saya jadi tukang angon wedhus. Wah, saya pernah loh. Jangan salah. Saya sebelum menggembalakan jemaat, saya menggembalakan kambing. Nah, menggembalakan kambing. Nah, untuk menggembalakan kambing itu nggak ngerti. Nek ditaruh di situ aja, ditaruh di kandang, dia akan teriak-teriak terus, Tapi untuk cari makan dia sulit. Itu makanan sopo, ya pokoknya dimakan begitu, nggak ngerti ini dipakai apa nggak ngerti. Karena kambing. Nah, tugasnya gembala. Ayo diperhatikan. Wah, kambingku kakinya sakit, ya diobati. Kenapa? Oh, tadi nginjak apa itu namanya? Pecahan kaca. Saya kasih obat merah. Saya perban. Kalau kambingnya lapar, saya bawa ke padang rumput, ke lapangan. Kalau kambingnya haus, saya beri makan. Itu gembala. Memperhatikan, memberi makan. Di situ. Nah, saudara juga demikian. Mari kita saling mendukung, saling melayani, saling menggembalakan, memberi dukungan, memberi dorongan, memberikan arahan kepada yang tepat di situ. Pada yang tepat, arahan, belajar, digembalakan, diarahkan. Nah, bagaimana kita menggembalakan? Gembalakanlah domba-dombaku. Domba-domba yang dipercayakan kepada saya dan saudara apa? Sebagai seorang suami, gembalakanlah keluarga kalian. Gembalakan istri saudara, gembalakan anak-anak saudara. Istri, gembalakan anak-anakmu. Gembalakan suamimu juga. Beri arahan. Nek suami ini rotok dilewer, yo dijewer kupingnya gitu ya. Wah, ini suamiku rotok. Iya, ayo Pak, ke gereja, diarahkan. Ayo Pak, kita melayani, diarahkan. Suaminya, ayo bangun. Tadi pagi anak-anak saya belum bangun. Wah, saya biasa kalau minggu itu bangun jam 4. Walaupun ibadahnya jam 8:30 loh. Kemarin saya sampaikan sama Mbak Ayu, yang menjadi penyemangat saya itu sesungguhnya jemaat-jemaat itu. Kenapa? Saya melihat jemaat jauh di sana. Saya melihat jemaat jauh di sana. Jauh di sana. Mereka semangat untuk bergereja. Saya cuma Jogo Tugu gitu ya. Ya kan? Rumah saya kan Jogo Tugu loh. Saya itu takut nanti tugunya hilang, makanya saya di situ terus begitu ya. Nah, anak-anak saya, ayo bangun, ayo bangun. Pagi-pagi mandi. Jam 6. Itu jemaatmu sudah mempersiapkan diri. Ayo bangun, mandi. Ojo bersulo gitu ya.
Mereka naik sepeda, kamu sini, ayo jalan kaki. Wah, jalan kaki ke gereja. Enak yo, jalan kaki, pakai setelan begini, bawa jas, jalan kaki. Kira-kira terus, pi. Sampai sini, bajunya sudah basah semua. Ngadem dhisik. Wah, ngadem dhisik. Ini kan sudah dinyalakan sama Mbak Rini sama Bu Majo. Ngadem dhisik. Wah, siap-siap berdoa. Ojo sampai ketinggalan. Saya malu kalau pas datang itu jemaat sudah datang. Malu saya. Waduh, kok kono speko kene cedak kono angel ya. Menggembalakan. Tugas penggembala ini berat. Tetapi kita harus melakukan. Wujud apa? Konsekuensi apa? Konsekuensi kita mengasihi Allah. Mengasihi Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janganlah menjadi gembala yang menyesatkan. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu Saudara menjadi gembala yang menyesatkan, mari kita perhatikan di dalam Matius pasal 18 ayat 6. Dikatakan apa? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Mau ditenggelamkan di dalam laut? Aman lu, cegah laut deh. Wah, berapa kilometer? Cemplungnya segoro gitu. Ya. Kalau nggak nurut, gitu ya. Kalau nggak mau menggembalakan dengan sesat. Kata barang siapa ini menunjuk, jelas mencakup semua orang. Kata menyesatkan bisa dilakukan dengan apa? Mengajarkan ajaran sesat. Ini yang perlu kita pikirkan. Tidak menjaga ajaran kita. Artinya apa? Tidak menjaga mulut lidah kita. Tidak menjaga sikap hidup kita. Hidup kita tidak menjadi teladan. Perkataan kita tidak menjadi teladan. Itu berarti menyesatkan orang. Ini harus hati-hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati. Jadi ini yang perlu kita pikirkan. Tindakan kita jangan sampai menjadi batu sandungan dengan keluarga kita. Saya sering kali anak-anak saya itu, dan pas saya itu tidak pas begitu ya. Papa itu, piye toh anaknya disuruh begini, tapi papa melakukan. Isi tidak? Saya malu. Saya diam aja, terus saya pergi gitu. Sudah, dalam arti ya harus mengubah sikap. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Hal yang kecil saja, apalagi kita menggembalakan domba-domba Allah. Gembalakan minimal dulu dirimu sendiri, diri kita sendiri. Jangan biarkan orang selain tersesat. Jangan biarkan diri kita tersesat. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengasihi Allah ada konsekuensinya. Gembalakanlah domba-domba yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Mengasihi Allah itu sulit. Mengajar orang itu sulit. Mendidik orang itu sulit. Kalau tidak dengan hati kita. Untuk itu lakukan dengan hati. Nah, bagaimana kita bisa dimampukan? Berdoalah. Karena mengasihi itu adalah kemurahan Tuhan. Mengasihi itu bisa dengan kekuatan Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengasihi, mengajar, mendidik. Konsekuensi daripada mengasihi Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdiri bersama-sama. Ujian aku mengasihi Yesus akan menuntut kepada kita merespon kebenaran firman Tuhan pada pekan ini.
Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang malam ku pegang perintah-Mu yang ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi-Mu Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Musik akan dimainkan dengan lagu ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pertanyakan kepada diri saudara, pertanyakan kepada diri hati saudara, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Jika kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apakah kita sudah membalakan orang-orang domba-domba Allah yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita? Jika kita belum mengasihi Tuhan, kita belum bisa menggembalakan orang-orang, menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bergembala, mintalah komitmen kepada Tuhan, mintalah kuasa Roh Kudus untuk memberikan kemampuan kepada kita untuk menggembalakan dengan baik, menggembalakan, mengasihi, mengarahkan adalah wujud nyata daripada kasih itu. Berikan ajakan dan motivasi yang benar. Jangan biarkan saudara menyesatkan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Jangan biarkan saudara menyesatkan hati mereka.
Engkau tahu tujuan kami. Kami mau mendengarkan hati. Kami sadar kami masih jauh daripada mendengarkan hati Tuhan. Karena kami masih berpikir dengan pola pikir kami. Kami masih bersandar kepada pengertian kami bahwa apa yang kami lakukan sudah cukup untuk mengasihi Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan sudah cukup menyenangkan hati Tuhan. Kami hanya bersandar kepada pengertian kami, pada hikmat kami, namun kami lupa. Kami tidak merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur jika saat ini Tuhan menolong kami. Tuhan memberkati kami melalui kebenaran firman ini untuk menyadarkan kami bahwa kami mau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan sesuatu yang sulit. Mengasihi Tuhan membutuhkan konsekuensi. Mengasihi Tuhan harus dibuktikan dengan perbuatan ini. Kami mau mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon kekuatan yang di dalam Tuhan Yesus. Urapi mulut lidah kami, kekang mulut lidah kami, supaya kami senantiasa menjadi berkat di dalam perkataan kami. Kekang pikiran kami, hati kami, supaya kami dalam bersikap, bertindak tanduk seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan, selaras dengan kemauan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami berdoa, kami memohon belas kasih Tuhan. Materaikan firman Tuhan di dalam diri kami, dalam dasar hati kami, dengan kasih, dengan kuasa darah Yesus Kristus yang sudah dikorbankan untuk kami. Sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan, kami diberikan kekuatan, kami diberikan kemampuan untuk kami dapat mengasihi dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau meninggalkan tempat ini. Pimpin kami, sertai kami, antar kepulangan kami dengan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, supaya kami menemui keselamatan, damai sejahtera di dalam Yesus. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami mau mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan, perpuluhan, persembahan khusus kami, supaya itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh mengambil bagian menjadi alat Tuhan dalam memperluas kerajaan-Mu melalui gereja ini. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati setiap aktivitas kami. Biarlah melalui semuanya itu Tuhan, nama Tuhan Yesus yang senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita akan pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap keturunan. Suatu hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kasihlah Tuhan, dengan gembalakanlah domba-domba yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan. Kiranya damai sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus, persekutuan penghiburan melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.
Gereja Baptis Indonesia Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati di jalan, salam sehat untuk kita semua. Kita mulai dari Bapak Ibu Saudara yang paling selatan dulu, boleh meninggalkan ruangan terlebih dahulu, kemudian nanti disusul oleh Bapak Ibu Saudara yang ada di bangku utara. Dipersilakan.